Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NPM 1923-165, kelas B3 M22 dari Perguruan Tinggi Amik Diansita Cendekia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar dunia kerja dari mata kuliah pengantar dunia kerja, dan dari video ini saya akan menjelaskan gambaran umum dunia kerja. Yang pertama, dunia kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, rekayasa kesehatan militer, kemasyarakatan, rumah tanggaan, dan seni budaya. Dalam era globalisasi, seluruh dunia kerja dan industri berusaha meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Adanya peningkatan efisien dan produktivitas kerja menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan re-engineering dan restructuring dalam rangka mempersiapkan proses produksi. Banyak faktor yang mempengaruhi memasuki dunia kerja. Yang pertama, memotivasi kerja adalah sesuatu yang mengarahkan timbulnya tingkah laku seseorang dan memelihara tingkah laku tersebut untuk mencapai tujuan, yaitu suatu dorongan dalam diri individu untuk dapat mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang bermanfaat bagi diri individu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kemampuan kerja juga dipandang sebagai ukuran keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dalam berpraktek. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan jenis-jenis pekerjaan. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan berkomunikasi. Dan ada lagi beberapa aspek yang disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Itu kepercayaan diri, yaitu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang pertama, komitmen, yaitu kemauan atau kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan berlaku. Inisiatif atau kreatif, yang mempunyai inisiatif dan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan suatu keputusan tentang tugas yang diberikan. Yang ketiga, ketekunan dalam bekerja, yaitu mempunyai keyakinan dan kesabaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, kecakapan kerja, yaitu mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Dan seterusnya, kedisiplinan, yaitu mempunyai sikap disiplin yang tinggi, patuh dan taat. Dan ada lagi motivasi berprestasi, yaitu mempunyai kemauan yang tinggi untuk mengembangkan diri. Dan ada lagi kemampuan bekerja sama, yaitu mempunyai sikap terbuka dan siap untuk bekerja sama. Kemampuan bekerja sama, yaitu mempunyai sikap terbuka dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dan bekerja dalam satu tim. Tanggung jawab, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan. Kemampuan berkomunikasi, yaitu mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik seperti penguasaan bahasa teknik dan bahasa asing dan lain-lain. Terus, strategi merebutkan peluang kerja. Yang pertama, bacalah iklan lowongan yang Anda temui dengan saksama agar Anda dapat memastikan apakah pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Yang kedua, susunlah berkas atau CV atau daftar riwayat hidup dengan jelas, ringkas dan mengandung unsur estetika yang seluruhannya mampu memberikan deskripsi tentang diri Anda. Yang ketiga, pastikan handphone Anda selalu aktif terutama pada saat jam-jam kerja. Yang keempat, mempersiapkan diri menjelang interview. Yang kelima, optimis dan percaya diri. Yang seterusnya ada lagi cara perusahaan merekrut karyawan. Cara perusahaan merekrut karyawan. Yang A, jelaskan secara tertulis apa yang menjadi kelebihan perusahaan. Karyawan dengan kualitas kerja yang tinggi akan mencari pekerjaan perusahaan yang menarik dan menyenangkan. Dan di sini akan dijelaskan penting-pentingnya posisi yang akan diisi. Jelas apa yang maksud membuat perusahaan yang istimewa. Terus juga ada berikan informasi tentang tujuan utama perusahaan Anda dan berikan gambaran tentang pentingnya tujuan ini. Yang B, berikan gambaran tentang budaya perusahaan.
Karyawan berpotensi biasanya ingin tahu akan seperti kondisi mereka jika mereka bekerja untuk Anda. Dan di sini ada gambaran tentang kondisi perusahaan Anda secara lengkap. Jika perusahaan Anda prestisius dan formal, gunakan gaya bahasa yang resmi dengan kata-kata yang baku. Terus yang ada lagi, jika perusahaan Anda santai dan inovatif, Anda bebas menggunakan istilah slang atau lelucon agar orang-orang tahu bahwa pekerjaan ini membutuhkan karyawan dengan kepribadian tangguh. Bila ada kata yang salah dalam kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.